أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد قبل وجه الذي فادركني إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ونخص خصوصا على جميع أولياء الله تعالى ونخص خصوصا على جميع أصحاب البدر شير الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Wa qala aidun wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala Musa alaihi salam ya Rabbi allimni syai'an azkurka bihi faqala qul la ilaha illallah faqala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadza innama aradtu syai'an tahusuni bihi faqala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ja'altu fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah rawahun Nasa'i. Dibuka pada halaman bab iman dicari. Bab keimanan dicari. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak wajah-wajah berseri-seri calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah sekalian masih ingat ketika di awal bulan Rajab kita semuanya berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, doa-doa kita semua tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu kita berupaya untuk menjadi hamba Allah
yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena apa yang kita minta diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini saya dan sampean masih diberikan kesempatan berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-23. Pertanyaannya muncul, apa yang sudah kita perbuat dan kita manfaatkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur karena kita dapat inayah, dapat hidayah dari Allah, dapat menggunakan kesempatan keberadaan kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kita, baik dalam kegiatan yang bersifat kuantitas maupun yang bersifat kualitas. Saya ingat ketika di awal Ramadan, pada Jumat malam Sabtu yang lalu, biasanya kalau habis sholat Isya, selesai sholat sunat ba'diyatul Isya, biasanya kita langsung pulang. Atau kadang-kadang tidak usah pakai sholat sunat, langsung pulang. Nggak usah ikut wiridan, langsung pulang. Tapi malam Sabtu di tanggal 1 Maret kemarin, kita nggak pulang-pulang, nunggu pengumuman. Betulkah ini satu Ramadan? Sampai akhirnya pengumumannya diketahui hampir jam 9. Akhirnya kita sholat tarawih hampir jam 9. Kita nggak pulang-pulang. HP saya itu bolak-balik berdering. Pak Yai, ada yang Pak Ustadz, ada yang Pak Guru. Jadikah malam ini satu Ramadan? Ya kita nunggu pengumuman. Saya juga nunggu. Saking senangnya ingin dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Akhirnya pengumuman ada. Wah, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Akhirnya mulailah sholat sunat tarawih. Masya Allah, masjid Langgar penuh. Tapi sekarang, tapi nggak di sini, di tempat saya sana di Jawa. Di sini maksud saya ya sama mungkin. Nah ini kenapa? Padahal sampean dan saya ingat sebelum Ramadan, ketika berada di malam nisfu, nah baca Yasin 3 kali, betul apa enggak? Sebelum baca Yasin yang pertama itu kita mohon kepada Allah. Yang pertama mohon supaya diberikan oleh Allah umur yang panjang, umur yang barokah untuk dipakai ibadah. Doa kita dikabulkan. Sampai sekarang masih hidup, belum dimatikan. Berarti doa kita dikabulkan. Lalu kita pakai ibadah. Nomor 2, kita sebelum baca Yasin minta kepada Allah dengan keberkahan Yasin. Kita mohon supaya diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk kita bekal ibadah. Rezeki jangan berupa hanya harta saja. Sampai di bulan Ramadan dikasih sehat walafiat, bukan main. Coba sampai dikasih uang 1 triliun, tapi sampean lumpuh, nggak bisa jalan. Mau ndak sampean? Ayo, mau apa ndak? Sampean dikasih uang 1 triliun, tapi sampean lumpuh, ndak bisa jalan. Kira-kira mau apa ndak? Kalau ada yang mau tuh berarti terlalu. Saya tuh mau 1 triliun tapi sehat. Nah, maunya gitu. Alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah. Lalu sampean dan saya bisa menggunakan kesehatan ini untuk berjalan dari rumah menuju masjid ibadah. Langkah-langkah sampean itu dibanding dengan 1 triliun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sampean sholat sunat qobliyah subuh saja, itu kata Nabi nilainya lebih baik daripada, bayangkan apalagi 1 triliun, kira-kira kecil.
Wah Pak Guru ini sombong, 1 triliun kecil. Enggak, masalahnya dibandingkan dengan yang dikorupsi 1.000 triliun. Ini yang masalahnya. Itu saya katakan kecil. Yang dikorupsi aja saya dengar tuh 1.000 triliun. Gara-gara oplosan. Makanya agama tuh jangan dioplos. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana ya kok jangan dioplos. Lah zaman sekarang ini loh, oplosan itu maju. Minyak goreng kita dioplos. Betul apa enggak itu? Mau saya cuma baca. Sudah dioplos, takarannya hebatnya bukan main. Kenapa? Karena cinta terhadap dunia tadi. Cinta, akibat cinta karena buta hatinya tidak lagi berpihak kepada kebenaran. Ini bahaya ini. Makanya kan bolak-balik saya ingatkan untuk diri saya khususnya dan umumnya untuk kita, soal harta ditanya 2 hal. Dari mana kita mendapatkannya? Lalu kita gunakan untuk apa harta yang Allah berikan kepada kita? Masalahnya hati-hati. Dikira bahagia dapat 1 triliun, 2 triliun. Ini kalau tidak didasari dengan yang halal, nanti di akhirat menjadi beban buat kita. Ini hati-hati. Jangan-jangan harta yang ada pada kita menjadi bagian untuk mengazab kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, jangankan sampai minyak, beras itu loh dioplos. Tapi di Samarinda enggak ada, alhamdulillah. Maksud saya enggak ada bedanya gitu loh maksud saya itu. Masya Allah itu, ya Allah. Sudah belum lagi nanti enggak usah yang banyak-banyak di pinggir-pinggir jalan itu loh, jual duku itu loh dioplos duku. Dioplos dengan langsat. Duku. Beli duku tulisannya duku asli sekian sekilo harganya. Saya beli 2 kilo. Sudah dioplos, dikurangi lagi timbangannya. Masya Allah. Kalau kita minta, coba Pak nyoba saya manis enggak nih? Dikasih. Yang jualan sudah ahli tahu dengan duku dengan langsat. Dikasih yang duku, oh ya manis. Saya kali timbangi, oplosan sampai di rumah, loh langsat. Masya Allah. Tapi alhamdulillah tidak terjadi di Samarinda, alhamdulillah. Oh, sampaikan sendiri yang ngomong. Maka hati-hati. Wala talbisul haqqo bil batil. Itu saja, jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Coba bayangkan. Terus pada waktu kita sebelum membaca Yasin yang ketiga, nah ini sampean dan saya berteriak di hadapan Allah, mohon supaya kita dengan berkahnya Yasin dikuatkan iman, dikuatkan Islam, mati dalam keadaan husnul itu. Terus kita baca Yasin. Nah pertanyaannya, saya dan sampean terus dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Harapan kita apa di bulan Ramadan? Maka sampean dan saya diberitahu oleh Rasulullah, ketika kita gembira, bahagia, dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, sehingga dengan kebahagiaan tadi kita manfaatkan untuk menggunakan nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Makanya alim ulama, para ulama diantaranya mengajarkan, satu, ini ingati, sampean dan saya kalau ketemu nanti hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, insya Allah Jumat ini Jumat terakhir bulan Ramadan, Jumat depan insya Allah sudah di bulan Syawal. Kalau sampai dan saya masih hidup, siapa tahu kita pematian semuanya. Nah, siapa tahu kan, kecuali saya enggak. Karena masih banyak dosanya, minta. Nah ini yang diajarkan oleh ulama kita. Di Jumat yang terakhir tentu diawali di malam Jumat boleh, atau Jumat siang juga boleh. Yang penting masih dalam hari Jumat itu. Melakukan sholat 4 rakaat. Dilakukannya sekali salam. Niatnya sholat untuk kafaroh
membayar sholat-sholat yang pernah kita tinggal, yang kita tahu, tidak tahu jumlahnya. Lalu kita lakukan sholat sunat kafarah. Sebanyak 4 rakaat, 1 kali salam. Setiap rakaat sesudah kita membaca Al-Fatihah, lalu kita membaca 2 surah. Yang pertama surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dibaca 15 kali. Lalu disambung dengan surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kausar 15 kali. Terus kita ruku, i'tidal, sujud 2 kali, terus bangkit menuju rakaat yang kedua. Dilakukan sama. Sehingga dalam sholat itu berarti kita membaca Fatihahnya 4 kali, lalu membaca surat Al-Qadarnya 60 kali, membaca surat Al-Kautsarnya 60 kali. Nah, terus tahiyat, terus salam. Itu. 1. Nomor 2, dianjurkan di malam-malam Lailatul Qadar. Kalau ndak bisa kita laksanakan ya di akhir sepertiga di bulan Ramadan ini lebih-lebih. Itu dilakukan sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunat Lailatul Qadar. Sholat sunat Lailatul Qadar itu dilakukan 2 rakaat. Dilakukan ini malam hari. Tidak dilakukan di siang hari, tapi dilakukan malam hari 2 rakaat. Sunat Lailatul Qadar. Setelah membaca ya takbir biasa, iftitah, lalu membaca Fatihah, lalu baca surat Al-Ikhlas 7 kali. 7 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 7 kali. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud 2 kali, lalu bangkit melanjutkan rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua sama kita membaca suratul Fatihah, lalu disambung dengan surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Terus ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat. Faedahnya, siapa yang melakukan demikian karena Allah, maka besok dibangunkan mahligai, dibangunkan rumah, bagikan istana. Tentunya tidak di neraka, karena di neraka nggak ada istana. Sampai dan saya nggak bisa ketemu, nggak bisa bergurauan, nggak bisa. Di neraka nggak bisa bergurauan lagi. Kalau bergurauan nanti kepingin bergurau di surga. Lah potongan sampean nanti ini senantiasa bergurauan terus di surga. Karena tempat sampean bukan neraka, tempat sampean surga. Di dunia ini bisa ketawa-ketawa kita dengan teman, tapi kalau kita tempatnya berbeda ya enggak bisa. Tapi karena tempatnya kayaknya sampean itu semuanya sama di surga, jadi ya insya Allah sampean bahagia. Wah ya ketemu dulu, masya Allah. Oh sampean dulu tuh kalau di Masjid Al-Ikhlas kok duduknya di pojok aja. Ingat itu. Bukan nanti surat Al-Kahfi ayat yang ke-107. Surat Al-Kahfi 107. Sudah hafal belum surat Al-Kahfi 107? Belum. Saya hafal karena saya hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu surat Al-Kahfi 107. Kata Allah, ini janjinya Allah, sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman, innallazina amanu. Lalu imannya tadi dibuktikan, diikuti dengan wa amilus solihat seperti sampean-sampean ini. Ini semuanya tergolong wa'amilus sholihah. Dilandasi karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu landasannya harus satu, Allah. Puasa kata Nabi, sumu tasihu, puasalah
kamu pasti dijamin kesehatannya. Jangan sampai niat puasa untuk kesehatan. Puasa hanya karena Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, ini tauhid. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka beribadahlah hanya untuk aku. Ini semuanya kita beribadah. Jangan untuk sehat, untuk ini, untuk itu. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampai nanti sudah, aku puasa kok sakit ini. Tidak menyalahkan Rasulullah. Rasulullah katanya menyatakan sumu tasihu, puasa kamu sehat. Tapi buktinya saya puasa kok sakit. Akhirnya menyalahkan Rasulullah. Tapi luruskan kepada Allah. Kalau diberi sakit itu karena Allah cinta dengan kita. Sehingga dengan sakit kita ridho. Kenapa? Karena keimanan kita tidak mampu kekuatan apapun kecuali pertolongan Allah. Lalu ini ditanamkan dalam diri kita. Ya tauhid ini. Mengeterapkan tauhid bukan ilmunya. Ilmunya banyak, kalau nggak diterapkan ya diterapkan tauhid. Semata-mata karena Allah. Maka kita dianjurkan itu membaca di dalam akhir surat At-Taubah itu. Ayat yang ke-100. Berapa itu? 28, 129 surat At-Taubah itu. Diawali dengan kalimat ayat Allah tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dijaga ini. Nah, kalau ini nampak insyaallah dalam kehidupan kita nih. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la ilaha illallah itu apabila diletakkan sebelah timbangan sini, di sini isinya bumi, langit seisinya ini diletakkan di timbangan yang lain, tidak akan mampu untuk menandingi la ilaha illallah. Kenapa kok demikian? Itu hadis riwayat An-Nasai yang sudah saya baca tadi itu. Karena hakikatnya yang oleh kita kelihatan ada ini enggak ada. Sebab ini diwujudkan, ini diadakan. Masjid nggak akan berdiri kalau kita tidak bangun. Berarti masjid ada, diadakan. Siapa yang mengadakan? Yang membuat manusia. Adanya manusia ada karena diadakan. Artinya seluruh yang ada ini, yang oleh kita lihat ini adalah ada karena sebab diadakan. Maka kita sadar bahwa diri kita ada. Tidak menjadikan diri sombong, tapi kita mengingat dan bersyukur terhadap yang maha mengadakan. Itu iman. Makanya di dalam ilmu tauhid menurut Asy'ariyah itu wujud, sifat wujud diletakkan pada yang pertama. Padahal di dalam Quran tidak ada. Tapi Allah memberikan penjelasan dalam Quran itu bahwa dirinya ada. Lalu sifat 20 diletakkanlah sifat wujud, sifat adanya Allah diletakkan yang pertama. Itu ditanamkan. Tidak mungkin barang yang ada karena ketiadaan. Tapi adanya yang ada karena hakikatnya ada yang ada. Itulah Allah. Maka saya dan sampean hanya satu terhadap Allah. Kenapa saya tunjuk? Bukan berarti saya menunjukkan bahwa Allah diam di atas. Tidak. Allah itu mulia, Allah itu tinggi. Kita sholat menghadap kepada Allah. Itulah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yara. Berarti ihsan nanti akan terbawa dalam kehidupan kita. Di mana saja kita sadar bahwa diri kita diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam diri kita hidup tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tertanam, seorang pejabat tidak akan menggunakan jabatannya untuk korupsi. Sekarang pintarnya bukan main, sampai S3, sampai profesor. Tapi diangkat jadi pejabat, korupsi aja. Tapi alhamdulillah itu enggak di Indonesia, alhamdulillah. Di negeri entah berantah apa itu. Saya melihat aja sekarang. Saya membaca ini pola balik. Ada yang namanya mantan bupati ditangkap. Sekarang ini yang lagi rame betul itu mantan gubernur mana itu? Gubernur mana itu? Al pura-pura sampean itu.
lagi di asetnya ditarii, asetnya ditarii, masya Allah, bukan main, masya Allah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijaga diri kita itu. Maka itu pada kita nisfu Sa'ban itu yang terakhir ketika membaca Yasin yang ketiga sebelumnya tadi saya katakan mohon kepada Allah kita dikuatkan iman, dikuatkan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Lalu kita nih alhamdulillah diberikan kesempatan di bulan Ramadan. Ini hadiah khusus untuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang lain tidak ada hadiah seperti kita. Alhamdulillah sampai yang berada di dalam hadiah ini lalu kita manfaatkan untuk apa? Maka biasanya di masjid-masjid di mana-mana itu digunakanlah khususnya di malam yang terakhir, di malam sepertiga yang terakhir, khususnya malam-malam ganjil, lalu dilaksanakanlah kegiatan iktikaf. Alhamdulillah mungkin di sini ya iktikaf. Kebetulan saya tadi bertugas iktikaf di Masjid Wahab Sarani di Pelita Wahab Sarani 4 Saya tadi tinggalkan rumah mulai jam 1:30 sudah datang sini, alhamdulillah sampai ke sini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau namanya buka itu jarang di rumah. Buka sana ke sini. Ini nanti buka di Juanda. Kalau masih hidup masih sempat buka di situ. Terus begitu muter itu. Kenapa? Ini kita semuanya dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu niat ditata. Maka dalil itu sama, ya hadisnya sama, tapi pendapat ini. Karena hadis untuk kita semuanya. Oleh karena itu ahli-ahli hadis di dalam ijtihad lalu memiliki perbedaan. Maka itu dikatakan bahwa perbedaan itu menjadi rahmat. Menurut Imam Syafi'i, niat itu menjadi rukun daripada ibadah. Nanti menurut imam lainnya tidak. Sehingga kita memahami. Oleh karena itu orang-orang dari dalam aliran faham Ahlussunnah wal Jamaah itu fi mazahibil arba'ah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Fikihnya, lalu masalah tauhidnya, akidahnya mengikuti Asy'ari dan Al-Maturidi. Lalu yang mengenal dengan sifat yang 20, wujud, qidam, baqo, mukhalafatu sampai seterusnya. Semuanya ini. Landasan kekuatan itulah yang dipakai untuk mengisi dan menghiasi diri kita dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah. Maka Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 107 tadi mengatakan innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Lalu dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-108 itu khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Di dalamnya sampai nanti selama-lamanya tidak mau pindah. Nah ini potongannya sampai kayaknya penghuni-penghuni surga Firdaus ini. Tolong saya diseret bawah situ. Tidak mau pindah dari surga Firdaus. Nah, maka itu dunia dijadikan pegangan, diingatkan oleh Allah surat Al-Kahfi 46 itu. Apa bunyi surat Al-Kahfi 46? Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. 46. Harta-harta yang ada pada kita, anak-anak yang pada kita titipkan oleh Allah ini, semuanya itu hanya perhiasan-perhiasan dunia. Saya ini punya jamaah saya itu kaya. Sewaannya itu di Jalan Pramuka itu ada 120 kamar kalau misalnya. Biasanya penuh dengan mahasiswa itu. Satu kamar ada yang saya tanya ada yang 1.500.000. Satu kamar 120. Berarti satu bulan berapa? Mati nggak dibawa.
sudah ninggal, nggak dibawa. Hiasan di dunia, kalau itu kok kita gunakan hiasan di dunia, sia-sia. Maka Allah katakan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawabau wa khairun amala. Yang bakal abadi itu apabila kita mampu menggunakan untuk berbuat kebaikan. Hanya dilandasi tauhid semata karena Allah. Kita sadar semua dari Allah, semua untuk Allah. Karena kita kembali pasti kepada Allah. Harta milik Allah kita gunakan. Maka oleh Allah itu tidak semuanya disuruh begitu. Lalu ada aturannya. Karena Allah faham betul bahwa sampean dan saya itu orang senang harta. Maka tidak disuruh untuk semuanya, tidak. Lalu ada kalau zakat 2,5%, betul? Nah, tidak semuanya. Mengeluarkan 2,5% itu susahnya, beratnya bukan main. Kalau 2,5% dari 1.000 mungkin sedikit. 2,5% dari 1.000 berapa? 25 rupiah. Kalau 25 rupiah kecil. Coba kalau sudah kumpul kira-kira uang sampai 1 triliun berapa keluar? Mikir itu. Bayangkan. Nggak gampang-gampang itu. Kalau kecil boleh jadi ini. Saya datang ke tempat beliau. Beliau cuma punya ayam 2 ekor. Ayam, saya datang, wah ayam sampean kok bagus banget, Pak, minta Pak 1 nih. Kira-kira kalau saya datang ke tempat sampean punya ayam 2 ekor, terus sampean tahu bahwa saya itu teman sampean akrab, minta 1 ekor boleh apa enggak? 1 ekor ayam, tapi kira-kira kalau sapi 2, terus saya minta 1 ekor sapi boleh apa tidak? Semakin kaya biasanya semakin pelit. Iya, Masya Allah. Kalau masih ayam masih muda, ya ambil aja. Mana sampai pilih. Coba kalau sudah sapi, beda. Mikir. Maka Allah tahu persis bahwa hambanya itu suka dengan harta. Karena Allah mengatakan dihiasi dengan harta, dihiasi dengan harta. Itu yurinalin nasi hubus hawati minanisya wal sampai seterusnya. Nyata itu sudah. Nah, maka Allah mengingatkan ada yang namanya zakat nanti emal, hitungannya kalau sudah nunggu nisabnya, nunggu haulnya. Ada zakat nafsi yang disebut dengan zakat fitrah, itu 1 tahun cuma sekali, hanya 2,7 kilogram atau 27,5 kilogram. Yang kita makan 1 tahun lebih daripada berpuluh-puluh kilo. Kita disuruh mengeluarkan 1 tahunnya di bulan Ramadan ini hanya 2,7,5 kilogram. Itu. Lalu Allah menegaskan, diletakkan pada surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab sampai seterusnya. Maka zakat ini ada haknya yang sudah ditentukan oleh Allah. Enggak boleh zakat diambil untuk makan gratis. Itu kan ada haknya. Sementara yang makan gratis itu di rumah banyak kaya. Silakan untuk makan gratis, tapi jangan mengambil yang tidak diperkenankan, ini haknya. Ini kalau tidak benar, amil itu nanti dituntut. Amil ini nggak gampang-gampang jadi amil. Amil itu bertanggung jawab. Oleh karena amil itu bertanggung jawab, dia berhak untuk mendapatkan bagiannya, yakni 1/8 dari bagian amil itu udah zakat. Amil berbeda amil dengan panitia. Panitia tidak berhak mendapatkan bagian daripada sedekah. Yang zakat itu, kalau toh dia mendapat nih bagian dari amil, amilnya membagikan, itu sudah milik amil. Zakat panitia berbeda lagi. Nah, amil itu yang diangkat
oleh umara, oleh pemimpin. Dalam kaitan ini di sini ada namanya Basnas. Lewat Basnas ada SK-nya. Ini berarti perwakilan dari umara. Di dalam ini mungkin di sini ada SK yang ditunjuk, yang dipilih untuk mendapatkan kedudukan sebagai amil. Nah, ini berlaku sampai berapa tahun. Nanti pada saatnya diadakan perbaruan lagi. Begitu. Beda. Terus ini karena organisasi ini masjid, lalu karena kalau amil cuma 2, cuma 3 tidak mampu, lalu mengajak teman-temannya untuk menjadi panitia. Oh ini. Sehingga hasil daripada amil tidak diambil sendiri, lalu dibagi, karena sebetulnya itu adalah pekerjaan tanggung jawab daripada amil. Nggak gampang-gampang sampean. Nah ini kaitannya, karena iman harus dibuktikan dengan fikihnya. Ketika kita melakukan apa yang kita namakan iman, ini harus didorong dengan kesempurnaan fikih, aturannya. Maka ilmu itu penting. Yang dalam hal ini kita dalam rangka untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu landasan kekuatan kita hanya tertuju kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya nuansanya semata-mata hanya karena Allah. Ini tanamkan dalam diri kita. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah itu. Nah, hal-hal yang demikian ini penting untuk kita menjadi perhatian dalam kehidupan kita dalam rangka untuk memulihkan ibadah. Yang tadi saya katakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan ini kita harus memikirkan semua ibadah yang kita lakukan, kita husnuzon kepada Allah bahwa ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kita merasa bahagia, merasa senang, sehingga senang dalam rangka untuk menunaikan ibadah. Ini kita berlomba-lomba. Semestinya ini di akhir-akhir bulan Ramadan kita harus semakin mengokohkan, memperkuat. Itu karena kekuatan iman. Tapi istilahnya kan seperti permainan sepak bola atau permainan apa. Ini ada babak penyisian, kan begitu. Kira-kira sampean masuk enggak dalam perempat final, kan gitu. Masuk enggak di dalam final. Nah, potongannya sampean ini masuk final semuanya. Nah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Jamnya sudah lebih daripada lewat 20. Tadi kan lewat 20 kan? Oh 25. Kalau 25 berarti tinggal sebentar aja kan. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi malam ini, pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya. Mari kita manfaatkan dalam rangka menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat ketika Rasulullah berada di atas mimbar. Pada saat selesai melaksanakan khutbah Idul Fitri, beliau masih di atas mimbar. Dalam keadaan di atas mimbar beliau tuh lalu mengucap amin, amin, amin sampai 3 kali. Sahabat Nabi yang pernah tidak paham kenapa Rasulullah sampai mengucap amin itu kenapa. Lalu tanya, ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin ada apa? Lalu Rasulullah menjelaskan, malaikat Jibril datang kepadaku. Dia memberitahukan kepadaku tentang berita dari Allah yang diberitakan oleh Allah lewat malaikat Jibril itu memberitahu Muhammad apabila umatmu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, tapi sampai habis bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau matinya masuk neraka. Faba'adahullah, Allah menjauhkan dari rahmatnya. Kenapa tidak diampuni oleh Allah? Karena dia ngaku dirinya sebagai manusia beriman tapi tidak memenuhi haknya Ramadan. Maka itu puasa Ramadan yang dipanggil bukan semuanya manusia, tapi yang dipanggil oleh Allah. Buka Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Buka. Yang dipanggil khusus orang yang beriman. Maka kalau sampean memenuhi haknya Ramadan, ciri sampean adalah orang yang beriman. Lah orang yang beriman itu janjinya Allah adalah Maka tadi saya katakan sampean ini potongannya ahli surga. Gitu loh modelnya. Lalu Rasulullah diminta oleh malaikat Israel untuk mengucapkan amin. Diminta oleh malaikat Jibril, Muhammad ucapkan olehmu amin. Lalu Rasulullah mengucapkan amin. Amin itu doa, mudah-mudahan permintaannya dikabulkan. Kalau yang mengamini Rasulullah, doa itu pasti
Maka sampean bahagia mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah, bisa memenuhi haknya Ramadan, yakni melakukan ibadah puasa. Maka puasa itu dinyatakan sebagai ibadah rahasia. Sampean nggak puasa tapi bergaya seperti orang puasa, bisa. Potongannya kayak lemes, padahal sudah habis soto semangkok. Aduh, kalau mau masuk ke warung tengok kanan, tengok kiri tuh ada orang. Rupanya yang ditakuti cuma manusia. Padahal manusia itu tidak ada kalau nggak diciptakan. Sementara yang pasti melihat itu ada. Nah, karena itu jaga. Amin. Yang kedua, malaikat Jibril memberitahu Muhammad, apabila umatmu dipertemukan dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi dia tidak bisa berbuat baik, menyakiti hati orang tuanya tidak ridho, maka kalau mati masuk neraka, fa'abadahullah, Allah menjauhkan dari rahmatnya. Itu sudah dicontohkan oleh Allah sejak zamannya sahabat Nabi. Sampeyan ingat sahabat Nabi yang namanya Alqamah, itu cerita yang betul-betul ada. Tapi karena berkat pengampunan daripada orang tuanya, ridhonya orang tua, permintaan dari Rasulullah, akhirnya Alqamah ketika ditalkin oleh sahabat-sahabatnya pada sakit sampai nazia, yang tadi ditalkin tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, dengan mendapatkan maaf dan ridho dari orang tua, terbukalah kunci hatinya sehingga mudah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Alqamah ini orang yang betul-betul orang taat kepada Allah. Tapi karena perhatiannya terhadap orang tua itu dibanding dengan perhatiannya kepada istrinya, lebih besar perhatiannya kepada istri daripada perhatiannya kepada orang tua. Maka ibu-ibu, kalau sampean itu minta diperhatikan lebih daripada perhatian terhadap orang tuanya suami, tolong diingatkan, Pak, ini ibu kalau masih ada, ibu atau bapak, gimana ini, adakah kira-kira dana-dana ini untuk apa, untuk ibu yang masih, jangan bolak-balik ngirimi bapak, ngirimi ibu. Nah, ini kalau ada yang perempuan begitu itu, kalau perlu langsung ajak ke saja, ke pengadilan. Nah itu. Nah, beda kalau ibu-ibu di sini, wah sudah Pak, bapak, ibu lah. Yang menjadi bapak ibu itu bukan orang tuanya saja, mertuanya. Ya bapaknya seorang istri, ya bapaknya kita sendiri semuanya. Terus Rasulullah diminta oleh malaikat Jibril mengucap amin, amin. Lah Allah menegaskan dalam Quran itu dikatakan oleh Allah, kita semuanya sudah paham. Ada dalam agama kita diajarkan ridhollah. Sudah tahu kita. Lalu amin yang ketiga ini diingatkan. Muhammad, apabila dibacakan namamu di hadapannya, begini nih. Tapi dia tidak mengucap sholawat kepadamu, menyia-nyiakan, mensepelekan kamu, maka kalau matinya masuk neraka. Allah menjauhkan dari rahmatnya. Ini hadis. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dibuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan bersolawat. Tapi bersolawat itu bukan satu-satunya bukti cinta kepada Rasulullah. Bukti kita tentang Rasulullah diantaranya adalah dengan bagaimana kita bisa untuk menjadikan Rasulullah suri tauladan dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhir bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal isra.